Heath Slater yang membahas The Nexus. Apakah Ric Flair akan tampil di WrestleMania 41 untuk melihat John Cena? The Young Bucks return. Chris Jericho yang mendapatkan pujian. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Heath Slater yang membahas The Nexus. Semua orang rasanya sudah tahu jika John Cena adalah dalang utama di balik kehancuran The Nexus. Tidak berlebihan jika saya membuat video ini karena ada keyakinan jika saja Cena mau menurunkan egonya dan membiarkan tim Nexus menang atas tim Cena di SummerSlam 2010 maka karir The Nexus tidak akan merosot. Dalam sebuah wawancara, mantan member Nexus yaitu Heath Slater memberikan cerita berbeda soal Cena. Cerita tersebut datang di tahun 2010 saat Nexus baru debut dan mereka direncanakan mengganggu Cena yang sedang bertanding dalam pertandingan Steel Cage. The Nexus seperti biasa datang untuk mengganggu Cena dan datang beberapa pegulat babyface seperti Kofi Kingston, Santino Marella, John Morrison untuk mengusir Nexus. Mereka menghajar Nexus sebelum dihajar balik oleh member Nexus. Hal ini ternyata membuat Cena marah besar. Di backstage setelah pertandingan, Cena membanting kursi hingga hancur. Dia marah karena Nexus yang tengah dibangun menjadi super stable non-dominan malah dihajar oleh para babyface bahkan para member Nexus sempat melakukan selling saat tengah dihajar. Cena sangat ingin menjaga kredibilitas Nexus sebagai stable yang dominan dan menakutkan namun mereka malah melakukan blunder karena malah melakukan selling dari pegulat babyface kelas menengah dan jobber. Meskipun telah lama berlalu, Heath Slater merasa tindakan Cena ini keren demi menjaga Nexus. Komentar kalian. Apakah Ric Flair akan tampil di WrestleMania 41 untuk melihat John Cena? John Cena kini tengah mengejar rekor milik Ric Flair di WrestleMania 41. Jika Cena berhasil mengalahkan Cody Rhodes maka Cena akan melewati rekor abadi 16 kali World Champion milik Ric Flair yang telah bertahan lama. Perburuan Cena untuk memecahkan rekor Ric Flair tentu akan sangat menarik jika Ric Flair ditambahkan ke alur storyline namun hal itu rasanya tidak akan terjadi. Saat menjadi tamu di Busted Open Radio, Ric mengungkapkan jika dia tidak akan menghadiri WrestleMania 41 karena dia terikat perjanjian kontrak dengan AEW. Menurut Ric, dia yakin dia akan diterima dengan baik di WWE jika dia datang namun saat ini dia terikat kontrak di AEW. Ric Flair juga mengaku jika dia tidak akan marah jika Cena kelak akan melampaui rekornya karena dia merasa dihargai di WWE. Namanya tetap disebut dalam perburuan rekor Cena sehingga Ric merasa dirinya tetap relevan. FYI, Ric memiliki produk minuman energi bernama WU Energy yang menjadi salah satu sponsor AEW meskipun diyakini kemitraan tersebut telah berakhir semenjak Juli 2024 lalu. Komentar kalian. The Young Bucks return. The Young Bucks secara mengejutkan return di AEW Dynasty dan mereka datang untuk membantu Jon Moxley di pertandingan melawan Swerve Strickland dalam perebutan AEW World Heavyweight Championship. Nick dan Matt telah absen semenjak akhir tahun lalu dan di masa jeda tersebut, The Young Bucks banyak menghabiskan waktu untuk berkompetisi di NJPW Jepang. Tony Khan dilaporkan sangat merahasiakan kepulangan The Young Bucks dan mereka dilaporkan baru sampai ke venue sekitar jam 10 malam untuk mencegah kebocoran informasi. Komentar kalian tentang kembalinya The Young Bucks. Chris Jericho yang mendapatkan pujian. Chris Jericho harus merelakan Ring of Honor World Champion lepas dari dirinya setelah kalah dari Bandido di AEW Dynasty. Awalnya Jericho sudah sempat memenangkan pertandingan setelah menyerang Bandido menggunakan tongkat namun pertandingan kembali diulang setelah referee Aubrey Edwards diberitahu soal kecurangan Jericho oleh keluarga Bandido. Selain kehilangan title-nya, Jericho pun dilaporkan harus kehilangan satu giginya yang copot. Performa Jericho di pertandingan ini mendapat banyak pujian karena di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia masih mengimbangi Bandido yang usianya terpaut cukup jauh dengan Jericho. Komentar kalian buat Chris Jericho. Julia return dan menjadi Tun Heel.
Dalam episode terbaru WWE NXT yang tayang pada tanggal 9 April, terjadi perkembangan signifikan dalam kelanjutan alur cerita perebutan sabuk NXT Women's Championship. Acara malam itu dibuka dengan pertandingan antara Jaida Parker dan Jordynne Grace, dengan tujuan menentukan penantang berikutnya bagi sang juara bertahan, Stephanie Faka, di ajang Stand and Deliver. Stephanie turut hadir di meja komentator untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Namun, laga tersebut tidak mencapai hasil akhir yang definitif setelah interaksi fisik antara Stephanie dan kedua kontestan memicu kekacauan. Situasi semakin memanas ketika Giulia, mantan juara wanita NXT yang terakhir kali tampil saat dikalahkan oleh Stephanie Faka pada tanggal 11 Maret lalu, muncul secara tiba-tiba. La segera mengambil kendali atas situasi dengan mengusir Jaida Parker dan Jordynne Grace dari ring sebelum berhadapan langsung dengan Stephanie. Alih-alih menyambut ajakan Stephanie untuk berdamai, Giulia secara mengejutkan menyerangnya dan berdiri tegak dengan sabuk kejuaraan, memberikan sinyal yang jelas atas niatnya untuk merebut kembali gelar tersebut. Tindakan Giulia menandai perubahan peran signifikan dari sosok protagonis menjadi antagonis, yang secara naratif memperkuat tensi menjelang pertarungan perebutan gelar. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, diumumkan bahwa Stephanie Faka akan mempertahankan gelarnya dalam pertandingan Fatal 4-Way Match di Stand and Deliver dengan melawan Giulia, Jordynne Grace dan Jaida Parker. Pertarungan ini dipastikan akan menjadi salah satu sorotan utama dalam perhelatan besar WWE tersebut, mengingat kualitas dan rivalitas yang dimiliki para kontestan. Komentar kalian. Konflik antara Swerve dan Booker T. Dunia gulat gempar setelah Swerve Strickland secara mengejutkan mengakhiri promo emosionalnya pasca kekalahan dari Jon Moxley di AEW Dynasty dengan kalimat pedas "Fuck Booker T". Komentar ini memicu respons dingin dari legenda WWE tersebut yang menasihati Swerve agar fokus pada pencapaian di ring alih-alih drama personal. Ketegangan ini berakar dari perdebatan mereka sebelumnya tentang isu representasi wrestler kulit hitam di industri, di mana Booker T mengklaim WWE selalu adil, sementara Swerve menuding omong kosong dengan mengungkit insiden rasis Vince McMahon di masa lalu. Komentar kalian. Kelly tanda tangan kontrak dengan WWE. Mantan WWE Divas Champion Kelly resmi bergabung dengan program WWE Legends setelah menandatangani kontrak baru. Diva yang memulai karir di usia 19 tahun ini dikenal sebagai salah satu wajah utama PG Era, dengan gelar Divas Championship yang diraihnya pada 2011. Setelah hengkang di 2012, Kelly kerap muncul secara spesial seperti di Royal Rumble 2022. Kini, fans berharap dia return penampilannya di Evolution 2 nanti. Ada yang rindu dengan Kelly? Tulis di kolom komentar. Jim Johnston yang terbuka kembali ke WWE. Komposer legendaris WWE, Jim Johnston, pencetus tema ikonik seperti The Undertaker dan Stone Cold baru-baru ini mengkritik musik entrance modern. Di wawancara dengan podcast Hit Wrestling, menurutnya, tema sekarang hanya suara mengganggu tanpa identitas, berbeda dengan era dulu di mana fans bisa mengenali wrestler hanya dari dentuman intro. Johnston mengaku sempat menawarkan diri ke AEW namun ditolak dan dia masih terbuka untuk kembali ke WWE. Dulu musik adalah karakter, sekarang hanya background. Lagu entrance favorit mana yang kalian suka dari lagu dia? Tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi berita dari Pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.